persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 20 Maret 2025, hari biasa Pekan Prapaskah kedua, disusun dan dibawakan oleh Frater Ian Pinaso SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Lukas. Ada seseorang yang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat menderita dalam nyala api ini." Namun Abraham berkata, "Anakku, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kami dan kamu terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah Bapakku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka pun tidak masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Mereka memiliki Musa dan para nabi. Hendaklah mereka mendengarkannya." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seseorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan diyakinkan, sekalipun oleh seseorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Prioritas hidup, apa yang sebenarnya berharga? Sama saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Injil Lukas yang baru saja kita dengarkan menyuguhkan kepada kita kisah tentang seorang kaya dan Lazarus, seorang yang hidupnya miskin. Kisah ini mengandung pelajaran penting tentang kehidupan, kematian, dan konsekuensi dari pilihan kita. Kisah ini dimulai dengan gambaran yang jelas tentang perbedaan antara kehidupan si kaya dan Lazarus. Si kaya hidup dalam kesenangan dan kegemilangan harta, sementara Lazarus hidup dalam penderitaan dan kelaparan. Hal ini menunjukkan perbedaan yang mencolok dalam pengalaman hidup mereka.
Meskipun si kaya tampak beruntung secara materi, keadaan setelah kematian menunjukkan bahwa penilaian Tuhan tidak didasarkan pada kekayaan duniawi. Lazarus yang terpinggirkan justru mendapatkan tempat di pangkuan Abraham. Kehidupan yang kontras antara si kaya dan Lazarus memperlihatkan sikap si kaya yang tidak peduli terhadap Lazarus. Kehidupan si kaya yang egois berkontribusi pada nasibnya setelah ia mati, sedangkan Lazarus menunjukkan bahwa meskipun hidup dalam kesusahan, ia tetap memiliki nilai di mata Tuhan. Perubahan drastis dalam keadaan mereka setelah kematian menunjukkan bahwa kehidupan di dunia ini bersifat sementara. Kontras ini menekankan pentingnya hidup dengan tujuan yang lebih tinggi, yaitu hubungan dengan Tuhan dan kepedulian terhadap orang lain. Kita juga mendengar bagaimana si kaya setelah kematiannya meminta agar Lazarus diutus untuk memperingatkan keluarganya agar tidak mengalami nasib yang sama. Respon Abraham menunjukkan bahwa mereka sudah memiliki firman Tuhan dan kesempatan untuk bertobat. Hal ini menunjukkan bahwa selama hidup ada kesempatan untuk mendengarkan dan bertindak sesuai dengan peringatan Tuhan. Kesempatan untuk bertobat mengajak kita untuk menyadari tindakan dan pilihan hidup kita. Ini merupakan panggilan dari Tuhan kepada kita untuk senantiasa mengintrospeksi diri dan melakukan perubahan hidup sebelum terlambat. Selama kita hidup, kita memiliki kesempatan untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa tidak ada kata terlambat untuk bertobat selama kita masih bernapas. Kesempatan untuk bertobat juga merupakan bentuk kasih karunia Tuhan yang memberi kita peluang untuk memperbaiki diri, mengubah arah hidup, dan berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kesempatan untuk bertobat adalah penekanan pada pentingnya tindakan kita dalam hidup ini dan pengingat bahwa Tuhan senantiasa menerima kita jika kita mau kembali kepadanya dengan tulus. Dari kisah ini, kita juga memperoleh poin penting, yaitu tindakan kasih dan kewajiban sosial. Tindakan kasih berarti menunjukkan perhatian, empati, dan bantuan kepada orang lain, terutama kepada mereka yang berada dalam kesulitan. Kewajiban sosial mencakup tanggung jawab kita terhadap kesejahteraan orang lain. Kita diingatkan untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga untuk aktif membantu dan mendukung mereka yang kurang beruntung. Tindakan kasih dan kewajiban sosial merupakan inti ajaran Kristus. Sama saudara yang terkasih dalam Kristus, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk bertindak. Hal ini berarti kita tidak hanya berdoa untuk mereka yang membutuhkan, tetapi juga mengambil langkah konkret untuk membantu mereka. Marilah kita belajar dari kisah si kaya dan Lazarus untuk selalu memperhatikan dan berbuat baik kepada sesama. Semoga. Hei saudara, umat Tuhan di gelombang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.